kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Kompas Petang, Saudara. Saya ingin ke Bang Doli dulu. Bang Doli, tapi kalau misalnya ini Ketua Umum Anda, Pak Erlangga, dijadikan Ketua Tim Pemenangan Prabowo, apakah itu hal yang bisa diterima oleh Golkar? Ya tentu seperti yang saya katakan tadi, sampai sekarang kami belum merubah keputusan tentang Pak Erlangga sebagai calon presiden, ya. Saya kira setiap ada tawaran gitu ya, terus kemudian ada perbincangan akan kami bahas di internal. Dan menurut saya sebagai calon presiden ya, kemudian diturunkan dengan posisi seperti itu tentu tidak akan menjadi opsi yang akan kami bahas. Oke. Jadi kalau misalnya diturunkan seperti itu bisa saja mungkin Golkar mundur dari membentuk koalisi perubahan, begitu, koalisi besar maksud saya? Halo? Ya, Bang Doli. Jadi kalau Anda katakan bahwa belum ada tidak mungkin atau tidak bisa menurunkan dari capres menjadi ketua tim pemenangan misalnya, apakah itu artinya kalau opsi itu diberikan Golkar mundur dari koalisi besar? Ya kita kan sebetulnya belum punya ikatan bentukan koalisi besar itu. Semua kan dalam proses penjajakan, komunikasi awal gitu ya. Kemarin kan juga sebetulnya kita bertemu dan dalam halal dengan teman-teman PKB itu kan dalam rangka untuk menjembatani sebetulnya, itu yang disebut inti koalisi besar itu. Yeah. Jadi bagaimana ada pembicaraan yang intensif antara Golkar yang mewakili teman-teman di KIP, kemudian teman-teman PKB yang mewakili KKIR, itu ada pembicaraan yang lebih intensif, menggagas kemudian mencoba merumuskan bagaimana mewujudkan koalisi besar itu. Tapi memang sampai sekarang itu kan masih dalam tahap pembicaraan. Jadi hingga saat ini sebetulnya kita belum punya kesepakatan. Oke, baik. Jadi belum pastilah begitu koalisi besar ya. Oke, baik. Saya ingin ke Bung Hanta Yuda dulu deh. Bung Hanta Yuda, jadi kalau Anda melihat lontaran yang muncul soal Erlangga ini nanti jadi ketua tim pemenangan Prabowo, begitu yang dilontarkan oleh PKB, menurut Anda itu trik politik saja atau memang itu yang diinginkan oleh PKB? Ya, kalau itu juga tidak terlalu sulit juga. Memang semua keinginan partai, apalagi Pak Muhaimin Iskandar ya, Pak PKB sejak awal memang membidik itu posisi cawapres. Dan sekarang safarinya kan datang ke mantan wapres Pak Hamzahas, sebelumnya Pak JK. Memang arahnya bahkan sejak pemilu 2019 yang lalu ya, Pak Caimin juga saya kira mengincar posisi cawapres. Nah, bagian dari trik strategi komunikasi politik ya sah-sah saja. Tapi poin saya kedua-duanya sulit kalau ketemu di suatu titik. Kalau misalnya Golkar tadi logikanya, kalau tadi Pak Nusron ya, dua koalisi KKIR punya capres, KIB harusnya jatah cawapres. Nah, itu udah logika gitu kan. Padahal KIB juga udah minus P3. Apakah masih ada KIB misalnya begitu nanti ditanya oleh PKB. Jadi perdebatannya panjang. Logikanya PKB bisa sebaliknya. Nanti bilang karena kami yang duluan, PKB duluan bergabung bersama Prabowo, Golkar sebagai pendatang, harusnya Golkar yang mengalah dan titik temunya agak sulit kalau itu yang dibangun. Apalagi nanti Golkar merasa kursinya lebih banyak, lebih berhak kata Bang Doli misalnya. Nah ini yang saya kira akhirnya bisa jadi akan muncul ya kedua-duanya mengalah. Diserahkan kepada orang lain yang akan menjadi cawapres. Tapi poin saya, ada dua koalisi yang dilema bagi semua capres. Tidak hanya Pak Prabowo. Dua koalisi itu koalisi di fase kandidasi dan di fase election. Kalau kandidasi, selesai urusan dengan siapapun. Anies dengan AHY, Pak Prabowo dengan salah satu. Sudah selesai, karena syaratnya untuk 20% didaftarkan menjadi kandidat. Tapi pertanyaannya, apakah cukup menjadi kandidat? Tapi semua koalisi menginginkan kemenangan. Karena itu soal winning the election, yaitu koalisi eleksi atau election tadi yang lebih penting. Carilah cawapres yang kontributif secara elektoral, bisa melengkapi si capres, sehingga peluang kemenangannya besar. Dari sisi geografis dan seterusnya. Syukur si cawapres punya akseptabilitas tinggi, diterima oleh bangunan koalisinya semakin solid, semakin kuat, tapi secara publik elektabilitasnya juga kontributif secara elektoral. Si kandidat
aman di eleksi bisa bertarung berpeluang menang besar. Baik, apakah itu kemudian ada di 3 partai ini? Anda lihat antara PKB, Golkar dan Gerindra bisa menemukan cawapres yang tadi Anda sebutkan? Di fase kandidasi, betul kedua-duanya punya. Dengan salah satu pun Gerindra sudah cukup. Cukup berpasangan dengan Pak Erlangga, 2 partai saja sudah cukup. Dengan Pak Caimin saja, Pak Gus Muhaimin saja dengan PKB sudah cukup kandidat. Tapi untuk eleksi saya kira tidak cukup itu. Harus diukur lebih banyak lagi. Masukkan tetap nama Pak Erlangga, masukin tetap nama Pak Muhaimin Iskandar, masukin yang non-partai yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo sehingga duduk bersama, dicari bersama supaya menang. Baik, Dan saya ingin poros ini tidak mau sekedar menjadi calon kan. Baik, kita tahan di sana dulu, Bung Hanta Yuda. Saya ingin ke Bang Saiful dulu. Jadi kalau misalnya ini tidak ada titik temu soal cawapres antara Golkar dan juga PKB, apakah artinya PKB hanya akan bersama Gerindra saja? Koalisi besar yang diimpikan gagal? Ya, sementara ini kita memang masih berjalan ya, masih solid dengan Gerindra. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mas Doli, level terkait dengan gagasan koalisi besar ini belum ada kesepakatan apapun, baik dengan Golkar, Gerindra maupun dengan PKB. Jadi segitiga ini belum ada kesepakatan apa-apa. Yang baru ada kesepakatan kan kami dengan Gerindra. Artinya lemah sekali koalisi besar ini, Bung Saiful. Ya memang belum ada diskusi yang sifatnya sudah pada level kesepakatan. Masih mencari opsi-opsi alternatif dan itulah yang hari ini 2 hari ini mengemuka di publik. Menyangkut soal tim kecil yang sudah bekerja dan mencoba mencari ruang apa yang disampaikan kesamaan disampaikan oleh Mas Hanta Yuda. Bu Saiful, pertanyaannya tapi ada begini. Satu poin. Ya, kenapa? Pertanyaan begini, kalau misalnya tidak ada kesepakatan tadi, apakah PKB pede begitu hanya bersama Gerindra saja maju di Pilpres nanti? Ya relatif pede sih. Karena begini, sejak dari awal kenapa kita bangun poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, karena sejak dari 2 kali election, pemilu, Pak Prabowo ada kelemahan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan PKB bisa menutupi kelemahan itu dengan sosok Gus Imin gitu. Dan karena itu ada satu ukuran yang saya kira ke depan bisa menjadi ukuran objektif. Kekalahan Pak Prabowo 2 pemilu, sekali lagi itu bisa menjadi refleksi utuh bagaimana Pak Prabowo tidak bisa mendapatkan sentimen elektabilitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, PKB, partai yang berbasis Jawa Timur dan Jawa Tengah, saya kira akan bisa berkontribusi untuk itu. Itu pula lah kenapa bangunan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu digagas sejak dari awal. Kami belum pernah ketemu dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo belum pernah juga koalisi dengan PKB. Baik, kita kalau begitu ini memang masih sangat cair sekali, tapi kita harus ingat juga 5 bulan lagi ini sudah pendaftaran calon, tentu dinamika ini titik temunya harus segera ditemukan, bagaimana kemudian bisa mendapatkan calon yang memberikan cocktail effect ya bagi partai politik ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Bang Saiful Huda, Bang Doli Kurnia, juga Bang Hanta Yuda. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.